itu datang nih ke kita, bisik-bisik ini, oh yaudah kalau gitu, kamu korupsi aja nggak apa-apa. Atau yaudah kamu tinggalin aja Tuhanmu biar kamu dapat jabatan yang tinggi gitu. Nah, sama seperti teknologi ini, mereka tuh kayak memberikan mimpi indah, apakah karena teknologi tersebut sayang dengan manusia-manusia yang ada? Tidak. Ya lah, kalau mereka sudah tidak berguna ya mereka dibuang. Sama dengan iblis. Iblis menawarkan hal-hal duniawi yang mengenakan buat kita tuh apa karena iblis sayang sama kita? Tidak ya. Iblis itu mau mengajak kita masuk ke dalam kehancuran, kematian yang kekal. Nah, tapi sebenarnya kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, ya, saya mau minta teman-teman boleh angkat tangan ya. Dikit aja gak apa-apa, yang penting saya kelihatan. Yang merasa sudah diselamatkan, boleh angkat tangan. Oke, semua sudah merasa diselamatkan ya? Benar ya? Oke. Kita sudah diselamatkan, itu sebenarnya kayak posisinya Neo nih. Ya, aku ngambil contohnya Neo yang tadi ya. Ketika dia bertemu dengan Morpheus. Jadi anggapannya Neo itu bertemu dengan Tuhan Yesus gitu ya. Kemudian dia bisa melihat nih kebenaran yang sebenarnya seperti apa. Sama kayak kita. Kita sudah diselamatkan oleh Allah. Dengan apa? Pada akhirnya apa? Kita bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa semua standar-standar yang diberikan dunia itu hanyalah ilusi yang dibuat sama dunia. Nah maka dari itu ketika kita sadar nih ya, ada ilusi-ilusi yang sepertinya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi langkah kita selanjutnya adalah apa? Nah yang boleh di next slide. Boleh di next lagi. Oke, yang harus kita lakukan adalah menyerahkan hidup kita kepada Allah. Saya mau ajak teman-teman semua untuk membaca ayat ini bersama-sama ya. TB-nya nggak usah dibaca. Oke, 2, 3. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Setelah kita diselamatkan oleh Allah, Paulus meminta kita untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Nah pada saat ini ketika kita memberikan persembahan sudah bukan bawa daging gitu ya. Kita sudah tidak membawa lembu, kita sudah tidak membawa korban yang untuk dibakar gitu ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa berikanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah kita tidak usah ke tubuhmu, kita ke persembahan yang hidup dulu aja. Persembahan yang hidup itu berarti apa? Berarti sadar ya, punya kesadaran, punya kerelaan gitu ya. Jadi dia menyerahkan ini bukan kayak hewan yang bodoh nggak tahu apa-apa, tahu-tahu dia udah dibakar aja gitu. Enggak. Tetapi diminta apa? Dengan kesadaran penuh. Nah tapi Paulus berkata persembahkanlah tubuhmu. Apakah yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh kita? Apakah kita memberikan tubuh kita untuk disembelih? Tidak ya Ci ya. Oke, mempersembahkan tubuh kita itu berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mulainya itu dari mana gitu ya? Hal sederhana, mempersembahkan tubuh kita itu seperti apa? Bukan yang kita lakukan pada hari ini ya teman-teman. Atau Jumat, Sabtu, Minggu, atau setiap hari teman-teman ke gereja. Apakah ada yang setiap hari ke gereja? Sepertinya Vivin deh. Setiap hari ke gereja. Apakah itu persembahan yang Tuhan inginkan untuk dia terima? Bukan. Percuma soalnya. Boleh di next dulu? Nah, ada seorang filsuf yang bernama Philo dari Alexandria, dia berkata seperti ini. Apa yang berharga di mata Allah bukan jumlah bakaran atau nominal uang yang kita berikan, melainkan kemurnian dari roh kita. Jadi kita sudah mulai menyamakan frame ya. Jadi mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Allah, mempersembahkan tubuh kita kepada Allah, bukan mengenai pelayanan yang sedang kita lakukan, enggak bukan. Tetapi bagaimana hidup kita melayani Tuhan, hati kita melayani Tuhan, kemurnian roh kita yang Tuhan itu
mau. Hal sederhana, setiap hari datang ke gereja, tetapi begitu menginjakan kaki di luar pintu, langsung misuh gitu. Wah, gitu. Atau hal-hal yang lain, pisuan-pisuan yang lain. Atau baru keluar langsung, kamu tahu deh kabar terbaru. Katanya itu Sasa punya pacar. Pacarnya itu ternyata Duda, misalnya kayak gitu. Nah, atau membahas hal-hal yang lain gitu. Atau kita sengaja memilih makanan. Oh, teman-teman ada yang suka Indomie? Apakah teman-teman memakan Indomie setiap hari? Tidak ya. Kalau kita mau mempersembahkan tubuh kita kepada Allah, kita tidak mungkin makan Indomie setiap hari. Kita harus bisa menjadi penata layan yang baik buat tubuh kita yang sudah diberikan oleh Allah. Kita memilih makan makanan yang bergizi, ya lah. Kita memilih untuk berolahraga. Saya yakin di sini semuanya setiap hari olahraga ya teman-teman. Amin. Ya, terutama Eca pasti dia olahraga tiap hari. Mantap. Nah, olahraga setiap hari. Loh, itu kita menghormati, kita menghargai tubuh yang sudah diberikan oleh Allah bagi kita. Jadi penyembahan itu mengenai bagaimana cara kita hidup. Ya, diingat-ingat, penyembahan itu berarti mengenai bagaimana cara kita hidup. Bukan apa yang kita lakukan, tapi bagaimana cara, ya sama maksudnya bukan hal yang kita berikan, enggak, tapi bagaimana cara kita hidup. Tidur yang baik, tepat waktu tuh sebenarnya juga termasuk loh teman-teman. Kita menghargai tubuh yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Jadi boleh tolong di next. Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Oke, poinnya dapat ya teman-teman ya. Persembahan kepada Allah itu bukan mengenai nominal ya. Bukan mengenai nominal, bukan mengenai tenaga yang kita keluarkan, tetapi mengenai bagaimana cara kita hidup. Digarisbawahi ya. Bagaimana cara kita hidup. Apapun, dalam sekolah kalian, dalam pekerjaan kalian, ketika kalian bekerja, apakah kalian memiliki integritas yang baik? Apakah kalian korupsi? Ketika kuliah, apakah tugas kalian dijokiin orang? Soalnya kayaknya joki tuh ya nggak mahal-mahal banget ya kayaknya ya. Mungkin 200.000 udah dapat satu paper gitu, lumayan gitu. Nah itu juga termasuk ya bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan, termasuk dalam hal uang loh teman-teman. Saya mau cerita sedikit ya. Jadi saya tuh pernah punya teman gitu ya. Saya pernah punya teman, suatu hari dia tuh deketin saya gitu. Dia deketin saya, cewek ya. Dia bilang kayak gini, Rufan gitu. Kan nama saya Sharon Rufan gitu. Rufan, apa-apa, aku boleh nggak pinjem uangmu gitu. Oh iya enggak apa-apa sih, tapi buat apa gitu. Buat nutup, enggak dia bilang, buat beli makanan, dia bilang kayak gitu. Terus saya tanya, kenapa kamu beli makanan kok sampai pinjem gitu, uangmu kemana? Iya soalnya uangku udah habis buat bayar Shopee Pay Later. Nah, apakah itu bertanggung jawab teman-teman? Tidak ya. Hal seperti itu termasuk loh ya. Padahal itu hal sederhana sebenarnya. Bagaimana cara kita hidup? Memperlakukan uang berkat yang sudah Tuhan berikan, bagaimana cara kita mengelolanya. Jadi mengelola ini, bagaimana cara kita hidup ini seringkali menjadi tantangan bagi orang Kristen sebenarnya. Orang Kristen itu suka memisahkan gitu ya, memisahkan hal-hal yang rohani ini dianggap sebagai persembahan, ini enggak gitu. Maksudnya piye toh? Maksudnya kalau di dalam gereja enggak boleh ngomong kasar. Di gereja tidak boleh ngerasani temennya. Di gereja tidak boleh nyolong. Tapi di luar gereja boleh. Boleh. Kan hidupku. Nah, kadang orang Kristen itu suka membedakan gitu loh. Memisahkan mana yang seharusnya benar, mana yang seharusnya salah. Enggak. Tetapi 24 jam. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Hidup kita itu harus kita pertanggungjawabkan. Karena mempersembahkan persembahan yang hidup kepada Allah, sekali lagi, mengenai apa Sasa? Bagaimana cara kita hidup. Oke teman-teman, yes. Saya yakin kita semua mengerti, oke. Selanjutnya, nah ketika kita benar-benar mempersembahkan hidup kita kepada Allah,
Maka langkah selanjutnya nih apa nih? Langkah selanjutnya apa nih gitu ya? Boleh tolong di next Kak? Berani beda. Ya kita mau baca ayat ini sama-sama kayak tadi ya. TB-nya gak usah dibaca. Oke 2, 3. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah dengan baruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata serupa itu sebenarnya berbicara mengenai pola. Contoh, baju saya ya. Baju saya di jahitan yang atas ini sama yang bawah memiliki pola yang sama. Nah tidak menjadi serupa berarti harus menjadi kancing. Yang tidak mengikuti pola ini. Berbeda atau boleh garis-garis. Maksudnya gimana? Karena pola hidup di dunia ini sudah tercemar oleh dosa teman-teman. Udah gak benar. Kita sudah gak bisa mengikuti pola dari dunia ini. Kita harus hidup berbeda. Nah matriks ya, gambaran dari dunia sudah dikuasai oleh standar-standar yang salah. Seperti yang tadi ya, dikuasai oleh ilusi-ilusi yang salah. Kalau kita terus mengikuti pola dunia, pada kenyataannya kita akan sama menjadi orang-orang yang tertidur dalam kapsul itu. Kita tertidur dan pada akhirnya kita mati. Kita dibawa kepada kehancuran. Kita gak mau tahu, kita tutup mata. Karena meskipun kita sudah diselamatkan oleh Allah, kita sudah ditebus oleh Allah, tidak otomatis Mario dipindahkan dari dunia ini ke universe lain yang isinya orang kudus. Gak mungkin. Tapi Mario tetap ada di tempat ini, di dunia ini untuk melakukan misinya. Karena Mario dan kita semua yang sudah diselamatkan punya misi teman-teman. Yaitu apa? Jadi garam dan terang dunia. Karena sebenarnya ya, walaupun kita sudah diselamatkan, masih bisa gak kita hidup tetap sama dengan dunia ini? Masih. Kita masih kok diberi pilihan sama Tuhan. Masih mau tetap hidup yang sama dengan seperti ini atau menjadi berbeda, gak sama lagi sama dunia ini. Itu yang menjadi pilihan kita. Makanya kita gak boleh ya memiliki pola yang sama dengan dunia ini. Kemudian dikatakan tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah itu dari kata metamorfose. Seperti ulat ya. Ulat tiba-tiba menjadi kupu-kupu. Apakah bentuk ulatnya masih terlihat? Tentu tidak gitu ya. Bentuknya sudah menjadi kupu-kupu. Dia sudah bukan ulat lagi. Ini menandakan apa? Kita diminta untuk berubah total. Gak cuman sikap kita, tetapi juga cara kita berpikir. Cara kita mengelola apa yang harus kita lakukan itu. Kita pikirin dulu kan, pasti tidak mungkin langsung bertindak. Nah, cara kita berpikir itu harus berubah total. Dan ini proses transformasi yang hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Jadi kita gak bisa melakukan ini sendiri. Makanya teman-teman, supaya kita itu bisa tetap memiliki pikiran yang sama seperti Kristus, kita harus terus memperbaharui pikiran kita. Caranya apa? Terus membaca kebenaran firman Tuhan. Terus mencari kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa membedakan nih, manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena hal itu yang seharusnya jadi tujuan kita. Tujuan kita dalam hidup ini bukan cari followers yang banyak. Bukan dicap sukses sama orang lain, bukan. Tetapi bagaimana cara kita untuk bisa hidup dengan baik, berkenan kepada Allah. Nah itu kita bisa taunya gimana ya, memperbarui pikiran kita. Dengan apa? Firman Tuhan, menyerap seluruh firman Tuhan. Nah sebenarnya kenapa sih kita tuh harus hidup berbeda? Kembali lagi alasannya sama, alasannya mendasar. Karena Kristus sudah menebus dosa kita. Jadi itu merupakan salah satu cara gitu ya, cara kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih buat kita. Gitu teman-teman. Nah jadi sebagai orang percaya, kita itu harus menyadari ya, bahwa dunia ini tuh menawarkan banyak ilusi. Ya,
Ini maksudnya kita mulai aware lagi nih. Tadi kan teorinya udah nih, sekarang kita kembali ke realita gitu. Di realitanya tuh kayak apa tuh maksudnya gitu. Pertama, ilusi kebahagiaan. Semakin teman-teman bebas minum apa aja. Miras oke, anggur oke, apapun oke. Atau bebas makan apa aja. Makan obat narkoba lah, apalah. Sebebas itu, kalian pasti aku jamin bahagia deh. Pokoknya kayak gitu. Atau sebebas apa pergaulan teman-teman. Pasti teman-teman bakal bahagia gitu. Tapi apakah sebenarnya kita akan merasa puas dengan hal-hal itu? Tidak. Itu hanya kepuasan sementara. Karena nyatanya orang-orang yang mencari kepuasan kayak gitu hatinya tetap kosong. Coba kalau misalnya kita ngelihat kesaksian gitu ya. Saya ingat salah satu tokoh, bukan tokoh ya. Salah satu seseorang yang dulu saya sempat kayak ngefans secara rohani gitu. Kayak maksudnya kesaksian dia oke banget gitu. Jadi dia itu hidupnya gak benar gitu kan. Hidupnya gak benar, dia diacuhkan sama orang tuanya. Kemudian dia cari cara gimana rasanya dia itu kayak merasa terkasihi gitu. Gimana rasanya dikasihi sama orang. Akhirnya dia mulai kayak caper lah dengan melakukan kenakalan. Ini itu. Tapi pada akhirnya dia puas gak? Enggak. Sampai pada akhirnya dia melakukan kesalahan yang fatal. Tetapi ketika dia sudah melakukan kesalahan yang fatal, disitulah dia bertemu dengan kasih Bapa. Ketika dia bertemu dengan kasih Bapa, barulah hidupnya merasa tidak kosong lagi. Gitu. Jadi percuma teman-teman kalau merasa bahagia gitu ya. Karena orang bilang kan gini ya, uang itu bisa membeli kebahagiaan gitu. Oke, kita bahagia kok punya uang. Kita bahagia kok bisa healing traveling. Tapi apakah itu kekal? Enggak, nilainya hanya sementara. Kemudian ada juga ilusi kebenaran. Oh, hidup ini semakin gak ada larangan, aku semakin bebas. Gitu. Tapi apakah benar? Karena kebenaran di dunia ini semuanya relatif. Bisa jadi buat aku, oh LGBT itu oke kok gitu. Bener kok, kan standar normal relatif ya, buat aku itu normal gitu. Atau hal lain sebagainya, tapi apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Allah? Tidak. Hal tersebut tidak pernah dibenarkan oleh Allah. Kemudian ilusi identitas, seperti yang tadi sudah kita dengar ya. Kadang-kadang orang itu dicap sukses, dicap keren, dicap oke kalau body goals gitu ya. Kalau body goals cantik dan lain sebagainya, pada akhirnya udahlah oplas saja gitu. Biar oke gitu. Soalnya kalau agak-agak kurus-kurus gitu tuh kayak jelek gitu loh. Harus badannya tuh pas, atau kalau gemuk-gemuk udahlah sedot lemak gitu. Potong gitu ya. Nah, apakah seperti itu? Enggak ya. Padahal apa? Allah melihat kita itu berharga. Allah melihat kita itu baik. Tuhan itu tidak pernah melihat rupa kita ya teman-teman. Tidak pernah melihat isi kantong kita. Walaupun isi kantong kita kosong gitu. Tapi tidak apa-apa. Tuhan tetap melihat kita berharga. Tuhan tetap melihat kita anaknya. Karena percuma dunia bilang kita keren, kita apa, tapi pada akhirnya kita mati dalam kematian kekal. Kita tidak selamat. Apakah itu hal yang perlu dibanggakan? Tidak, itu tidak bisa dibanggakan teman-teman. Jadi ilusi identitas kita. Kita berharga di mata Allah. I am precious. Mau seperti apapun kita, bentuk kita, uang kita, kepandaian kita berharga di mata Allah. Amin? Amin. Jadi sama seperti Nio nih ya, dia itu bangkit, berjuang. Ketika dia masuk ke dalam kebenaran, kita juga harus berjuang. Karena menjadi berbeda itu sebenarnya bukan hal yang mudah gitu ya. Kita kan terlihat, kalau berbeda itu sebenarnya terlihat gitu. Misalnya ada satu circle isinya 5 orang, 4 orang sukanya miso-miso, satunya enggak. Pasti kelihatan. 5 orang, 4-nya suka minum-minum, satunya selalu minum jus. Kelihatan enggak? Kelihatan. Karena menjadi berbeda itu tidak enak. Tetapi itulah yang menjadi tantangan bagi kita ya seharusnya ya. Boleh tolong di next. Oke. Nah, Charles Spurgeon mengatakan begini, seorang Kristen sejati akan menjadi orang yang tidak nyaman di dunia ini. Boleh saya ajak kita untuk baca ini sama-sama ya. 2, 3.
seorang Kristen sejati akan menjadi orang yang tidak nyaman di dunia ini. Boleh tolong di next? Oke, lalu apa yang harus kita lakukan ya? WSWD, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah be aware ya, kita harus hati-hati akan setiap ilusi-ilusi yang ditawarkan oleh dunia. Jangan sampai deh kita tertidur dalam ilusi itu ya. Kemudian yang kedua, kita harus hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Kemudian, apakah masih ada? Kayaknya udah habis ya? Oh masih satu lagi, bolehlah. Lupa. Oke, jadi nah ini refleksi buat kita ya. Apakah kita akan mengejar standar dunia yang fana, atau kita akan memilih jalan Tuhan dan mengalami hidup yang sejati. Nah ini mungkin teman-teman boleh refleksiin lagi nih. Mungkin nanti di kelompok sharing boleh nih dibicarain gitu ya. Apa yang teman-teman pilih? Jadi mari kita memilih untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita mau untuk diperbarui pola pikir kita. Jadi kita bisa menghidupi kebenaran sejati di dalam Kristus. Amin. Saya mau mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah pujian. Kau Allah yang tidak pernah melihat rupa kita, tetapi hati hamba yang terus Engkau cari dalam kehidupan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita mau pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dari awal ya. Kita mau nyanyi lagu ini sama-sama. Saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri yuk. Mari kita mau sama-sama pujikan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari
lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Mari kita sadari bahwa kita sudah berharga di mata Allah. Tidak perlu mengikuti standar kesuksesan dunia. Tuhan terus mengasihi kita. Yang menjadi bagian kita adalah hidup berkenan kepada Allah. Memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah. Amin Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Berarti bagiku yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kami bisa mengetahui kebenaran Tuhan, kebenaran firman-Mu yang ada padamu saja Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin pada saat ini tidak mengetahui kebenaran di dalam Engkau Tuhan. Engkau tolong mereka, Engkau jamah hati mereka Tuhan. Biarlah kita semua bisa terbebas dari dunia yang sudah penuh dengan tipu muslihat iblis. Dunia yang hanya membawa kita ke dalam kehancuran Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan nyata atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami mau mensyukuri setiap pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kami mau memberikan hati kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami mau lagi memperhatikan bagaimana cara kami hidup. Kami yang mau kami cari adalah mencari perkenanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau mencari kerajaan Allah dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya Allah yang hidup. Allah yang berharga bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong terus tuntun kehidupan kami Tuhan. Untuk bisa jalan dalam kebenaran firman-Mu. Dalam kebenaran terang-Mu Tuhan di dunia yang sudah gelap ini. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita mau sama-sama katakan amin. Terima kasih Ti Sharon buat firman-Nya. Saya serahkan ke Clarence. Oke, shalom teman-teman semua. Oke, teman-teman buat pemusik dan pelayan bisa duduk dulu enggak apa-apa. Chains are broken, eyes are open. You're my freedom now.
sharing ya sama kelompok-kelompok kecilnya. Nah sekarang boleh duduk di tempat masing-masing. Dan kita akan mendengarkan sedikit pengumuman ya. Boleh ditampilkan multimedia. Oke, jadi seperti biasa, pengumuman pertama itu tentang YFC Sport Community. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti kegiatan olahraga dari YFC, bisa join ke grup yang tersedia atau menghubungi Juan. Kalau nggak ada Juan, bisa menghubungi pengurus-pengurus lain kayak aku ataupun Ko Clarence dan teman-teman lainnya. Next. Oke, jadi berikutnya kita masih membuka sesi open recruitment buat teman-teman yang ingin melayani, bisa melayani di bidang singer, atau jadi pemusik, atau jadi usher maupun multimedia. Nah ini terbuka buat kita semua, teman-teman boleh scan QR code di depan ini, atau difoto dulu gak apa-apa. Pengumuman ini juga bakal dikirimkan lewat grup YFC. Dan buat teman-teman yang semisalkan belum join di grup YFC, bisa banget buat bilang ke aku, ke Ko Clarence, ke Adida, atau teman-teman Asyir yang di depan. Next. Ya, ke spoiler sedikit. Gak apa-apa. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa untuk datang kembali di ibadah minggu depan di ruangan ini jam 5 sore. Jangan terlambat ya. Mungkin itu aja pengumumannya. Terima kasih. Terima kasih Ko Gerald buat pengumumannya. Sekarang kita mau menyambut teman-teman kita yang ulang tahun. Yang pertama ada Emmanuel Angela Gracias Narwastu. Apakah hadir? Apakah hadir? Tidak? Oke, next ada Edward Bennett Rafael Argoyuwono. Apakah ada? Gak ada. Oke, next Ceisya Tiffany Budianto. Apakah ada? Tidak juga. Oke, next. VB. Apakah hadir? Gak ada juga. Yang terakhir Immanuel Ricci Shalom Rufan. Tadi ada kayaknya. Coba toilet. Oke, kita tunggu dulu. Gak usah, oke. Ya selamat ulang tahun buat teman-teman yang mungkin nonton dari rumah. Next kita mau mempersiapkan persembahan kita. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini sehingga ibadah kami dapat berjalan dari awal hingga akhir dengan baik Tuhan. Dan sekarang kami mau memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang kami berikan ini adalah yang terbaik dari kami, berikan untuk-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati setiap persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi
bagimu Tuhan, terhormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihimu, Allah yang aku selamanya, 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 selamanya. Ya, puji Tuhan teman-teman. Kita hari ini sudah bersama-sama sharing, saling menguatkan, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Saya berharap untuk kelompok ini tetap bisa jalan gitu kan ya. Jadi nanti kalau kita diskusi bersama dengan kelompoknya yang ada, dan juga di luar-luar kesempatan kita juga bisa bersama-sama dengan kelompok itu untuk kita bersama-sama bertumbuh, saling menguatkan, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Yuk teman-teman, mari kita akan bagi berdiri untuk kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore malam hari ini. Kami bersyukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk hal-hal yang baru, untuk firman Tuhan yang boleh kami terima dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus senantiasa melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak hanya mendengarkan, tapi kami melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah sore malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kami yang boleh bersama-sama hadir, bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Tuhan berkati setiap kami kesetiaan yang lebih sungguh lagi. Untuk kami boleh bersama-sama beribadah, bersekutu, menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Juga kami bersyukur untuk teman-teman kami yang sudah melayani pada malam hari ini. Apapun itu yang kami kerjakan, biarlah kami berikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk setiap teman-teman kami yang berulang tahun dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kehidupan mereka. Tuhan akan berikan mereka kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan juga harapan, cita-cita yang mereka impikan. Tuhan akan memberkati mereka semuanya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita arahkan hati kita dan kita angkat tangan kita untuk kita memohon berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia serta damai sejahtera dicurahkan dalam hidupmu. Diberkati engkau dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dan setiap aspek hidupmu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. Selamat pulang, selamat bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.